Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhana 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik ikhwatal iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkah di grup ini. Juga kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dalam kesehatan dan juga perlindungan yang sempurna dari Allah SWT. Baik, insyaallah pagi ini kita akan bahas tentang apa saja perbedaan ain dan sihir serta ciri orang yang terkena ain. Banyak sekali orang bertanya, apa sih bedanya dan apa persamaannya? Persamaan antara ain dan sihir adalah dua-duanya pengaruh buruk dari perbuatan syaitan, la'natullah alaih. Maka solusi paling tepat adalah berlindung secara sempurna kepada Allah SWT dari gangguan itu semuanya. Namun ada yang khas perbedaan antara ain dan sihir. Kalaulah ain ini reaksi yang sangat cepat, begitu ain terlempar ketika seorang memiliki rasa hasud atau dengki dalam dirinya, dalam hatinya kepada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT kepadanya, maka ain terlempar yang disebutkan ain hasid. Dan satu lagi, ketika seorang kagum dengan kekaguman yang berlebihan tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ain pun terlempar. Dua ain hasid dengan ain ta'jub. Pertama, ain hasid ini dari orang-orang yang memang ingin, yang tidak suka dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua adalah ain ta'jub. Ini bisa terjadi pada orang-orang soleh atau siapapun tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala ketika memandang dengan rasa takjub tersebut, maka terjadilah ain. Sedangkan sihir dia bertahap. Sihir bertahap, tidak langsung begitu terlempar sihir atau misalkan dikirim sihir oleh dukun atau tukang sihir atau seseorang yang mengusahakan sihir. Ini bertahap, tidak langsung jatuh, tidak langsung sakit. Sedangkan ain langsung begitu terlempar maka langsung seketika. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal bahwa ada dua sahabat Nabi yang satu ghuzwah atau perjalanan ketika melewati sebuah sungai, dan mereka salah satunya mandi dan membuka pakaian. Sahabatnya yang satu lagi melihat sahabatnya ini berkulit putih belum bersih, sehingga rasa takjub itu timbul dan dia mengucapkan kata-kata takjub dan akhirnya terpental dan pingsan. Maka Rasulullah marah pada waktu itu dan berkata, atas dasar apa kalian membunuh sahabat kalian? Ain itu hak. Bahkan kalau ada yang mampu mendahului takdir, maka ain lebih sangat mungkin untuk menyerang orang atau manusia. Maka ain ini bisa kita hindari kalau kita tahu titik beda dan titik penyebabnya. Apakah dia karena gangguan ain atau karena gangguan sihir atau karena gangguan jin yang lain, mungkin karena pengaruh khodam atau pengaruh yang lainnya. Nah, di antara perbedaan tadi antara sihir dan ain, bahaya mana atau lebih cepat mana? Yang pasti lebih cepat ain daripada sihir. Juga kasus
sihir dia akan berakhir dengan sendirinya dalam waktu tertentu. Sedangkan kalau ain tidak, terkecuali ain diberi penanganan khusus. Sihir dia tergantung mahar atau tergantung kebutuhan. Kalau dalam kebutuhan seorang yang menyuruh untuk disihirkan korban, kalau misalkan jatah jatah maharnya atau jatah waktunya dia habis, maka habislah sihir itu. Ada mungkin sihir yang diinikan seumur hidup dan itu perlu biaya, mungkin perlu makanan untuk jinnya. Yang namanya orang ketika menyewa seorang bodyguard atau pekerja, maka dia harus membayar upahnya. Begitupun mempekerjakan jin, mereka mungkin butuh makan, butuh hal-hal yang sifatnya kebutuhan. Karena jin pun sama seperti kita, mereka punya anak, punya istri, mereka pun sama bekerja, mereka pun dibebankan taklif syarak pada mereka sebagaimana kita. Sebagaimana dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kecuali untuk beribadah. Maka sihir dia akan berlalu dengan sendirinya. Apalagi kalau misalkan diikhtiarkan kesembuhannya, ditemukan buhulnya, maka tuntaslah sihir itu. Atau misalkan sihir ini orang disihir atau jin ditugaskan untuk menyihir sebuah toko atau misalkan sebuah perusahaan sampai bangkrut, sudah selesai tugas mereka. Nah, misalkan ini ditugaskan untuk membuat dia sakit sampai sekian tahun itu sihir. Tapi kalau ain dia terus menerus bahkan kebanyakan kematian umatku, kata Nabi, banyak disebabkan oleh ain, oleh pandangan mata yang berpengaruh. Sihir sengaja dilakukan dengan maksud untuk mencelakakan, bisa dari rasa dengki atau misalkan saingan. Sedangkan ain tidak selalu dimaksudkan. Kadang-kadang ain bisa ditakjub tadi, kadang-kadang dari hasad, hanya reaksinya sangat cepat. Sihir agak ribet untuk penanganannya. Kalau misalkan buhul, dia harus cari buhulnya dulu. Kalau dia sihirnya berupa sihir tahtiyat, maka dia harus direndam kakinya ini dengan ramuan-ramuan khusus misalkan, atau diterapi di kaki. Atau kalau misalkan dia sihirnya berupa sihir masyruh, maka kita buatkan air ruqyah dan kemudian diminumkan. Atau dia kalau misalkan sihirnya berupa makul juga sama diminumkan. Atau sihir yang digantung dan sebagainya, itu ada tata caranya sendiri. Sedangkan kalau ain dia tanpa proses, tanpa penanganannya, dia lebih mudah daripada sihir. Cukup ruqyah, atau kalau kita tahu pelempar hasadnya atau pelempar takjubnya siapa, maka mintakan air wudunya dan mandikan kepada seorang korban yang terkena ain tersebut. Nah, itu dia. Kemudian apa saja yang menjadi ciri orang yang terkena ain? Ini kontan atau misalkan reaksinya sangat cepat. Yang pertama, orang yang terkena ain biasanya merasa pusing di kepala, atau rasa sakit yang berpindah-pindah, atau warna wajah kekuning-kuningan, kadang kemerah-merahan bercampur hitam. Kadang juga mengeluarkan banyak keringat dari seluruh tubuh ketika ain itu mulai terlempar. Kadang sering buang air kecil, sering merasa mual, ingin muntah, kehilangan nafsu makan, sering merasa kesemutan di kedua tangan, merasa demam atau panas atau dingin di beberapa bagian tubuh. Kadang jantung berdebar-debar lebih kencang, merasa nyeri pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti bawah punggung atau bahu. Ini kontan. Jadi ciri-ciri mereka di hari sebelumnya sehat walafiat, tapi hari itu misalkan dia langsung seperti merasakan hal-hal seperti yang telah kita sebutkan tadi. Atau misalkan merasa sedih tiba-tiba, nangis tiba-tiba, atau ketawa tiba-tiba, dada mulai sesak, sering berkeringat di malam hari, sering merasakan ketakutan yang berlebihan, emosi sulit dikontrol, bahkan cenderung temperamental.
berkepribadian ganda, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia marah langsung. Karena setan sudah masuk, yang terlempar. Inilah cara setan melakukan tipu daya. Jadi ain ini terlempar dan dia memanfaatkan rasa takjub yang berlebihan atau hasad dengki daripada orang-orang yang melihat ketakjuban itu yang berlebihan tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan atau ini pujiannya. Sering cekukan bisa juga, kadang-kadang sering menguap atau mendesah, suka menyendiri, mengurung diri di kamar, selalu merasa lemas dan malas. Kadang-kadang korban ingin tidur terus-menerus, bahkan jadi kurang tidur. Yang paling khas daripada korban ain adalah badan yang kurus, yang kerontang, bahkan tinggal kulit pembalut tulang. Ini khas sekali orang-orang yang terkena ain. Di tanah Hijaz sana di Saudi ada seorang yang suka selfie dia memajang fotonya di media sosial dan banyak komen di sana, banyak like di sana dan banyak yang menyebarkan foto tersebut. Seorang laki-laki, ketika beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian di-upload lagi dan dia sakitnya kurus kering. Ini yang disebut dengan ain. Banyak yang melihat foto-fotonya di media sosial dengan rasa kagum yang berlebihan tanpa memuji Allah dengan melihat wajah sang anak muda ini. Maka ain terlempar, dia kurus kering seperti itu. Dan kalau anak-anak, ciri-ciri ain pada anak-anak kita pernah bahas di waktu yang lalu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ruqyah. Kalau kita tidak tahu siapa pelempar ainnya. Tapi kalau misalkan kita tahu pelempar ainnya, maka lebih cepat mintakan air wudhu, kemudian air tersebut dimandikan kepada penderita ain ini. Yang paling jelas untuk pencegahan yaitu jangan pamer, jangan bangga diri, juga berusaha untuk tawadhu. Tawadhu ini rendah hati. Jangan sampai kita memperlihatkan kelebihan yang kita punyai atau rezeki atau anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang memang tidak mempunyai seperti yang kita miliki, sehingga akan terjadi ain atau ain hasid, orang yang tidak suka dengan kedengkian mereka atau takjub dari orang-orang yang memang tidak tahu menahu akan ain ini. Dan kalau misalkan kita temukan ada tetangga kita bawa anak kita atau kita punya motor, bahkan ain pun bisa berpengaruh kepada benda. Kita misalkan beli mobil baru, tetangga kita memuji sambil menyentuh mobil tersebut. Wah, mobil ini sangat bagus sekali, indah sekali, belum pernah ada mobil seperti ini. Halus, mengkilap dan lain sebagainya. Pasti mesinnya bagus. Dia memuji tanpa memuji Allah terlebih dahulu. Nah, biasanya ini ada kerusakan di mesin. Kadang-kadang mobil mogok di jalan, kadang-kadang tabrakan, kadang-kadang ada kerusakan ya. Ini banyak diceritakan oleh guru-guru kami ketika pengaruh buruk ain ini. Jadi ada 2 kakak beradik, 3 bersaudara. Kakak beradik ini, yang adiknya yang paling bungsu itu istilahnya, dikunjungi oleh saudaranya yang sudah lama tidak berkunjung ke rumahnya. Maka dilihat barang-barang yang di rumahnya yang adiknya ini baru-baru semuanya dan model terbaru karena memang dia sukses. Sang kakak takjub sambil memegang vas bunga, memegang kursi. Ini bagus sekali nih. Bahannya dari apa? Megang TV. Wah, nih TV flat ini bagus. Semua barang dipujinya. Dan ketika pulang si kakak ini dia dapati barang-barang tersebut seperti tidak awet, rusak dengan sendirinya. Itulah pengaruh buruk ain. Memang kalau dikaji secara akliyah memang tidak masuk akal. Kok bisa ya benda-benda itu sampai rusak tanpa melalui sentuhan, hanya dengan pujian saja. Nah, ikhwah fillah, kita perlu tahu kisah ini. Kisah di mana
pernah diceritakan di awal kajian bahasan tentang ain ini. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Kepulauan Solomon yang di Pasifik Selatan kalau tidak salah. Mereka punya kebiasaan bagaimana cara menumbangkan pohon yang besar dan berakar kuat menghujam bumi dan tanpa repot-repot. Karena biasanya kalau akarnya kuat, pohonnya pun subur misalkan, ini akan sulit ditebang. Mereka punya kebiasaan mengumpulkan penduduk kampung, kemudian mengelilingi pohon tersebut dan mencaci pohon ini berjam-jam dan bergiliran, sehingga pohon yang tumbuh besar ini, pohon yang subur ini, yang menjulang tinggi ini, dia lama kelamaan akan rontok daunnya, kemudian mengering dan akhirnya gampang untuk diruntuhkan. Itu kebiasaan orang-orang sana, kebiasaan penduduk Solomon. Pengaruh kata-kata negatif, pengaruh cacian ini akan terus-menerus walaupun pohon, karena pohon pun bernyawa atau beruh yang disebut dengan ruh nabatat. Kalau misalkan hewan, ruhnya ruh hayawan. Kalau kita ruh seperti jasadiah, maka pohon tersebut mudah sekali diruntuhkan atau ditumbangkan tanpa dengan proses penumbangan digergaji misalnya, karena sangat kuat sekali. Itulah pengaruh buruk. Maka kalau misalkan kita setiap hari melakukan pujian ini mematikan, pujian ini berbahaya. Bahkan sebagian orang menyatakan jika seorang memujimu tanpa memuji Allah, maka dia telah menggorok lehermu dari belakang. Maka berhati-hati dengan pujian. Banyak yang tergelincir dengan pujian. Antara pujian dan hinaan, dua-duanya ini akan berpengaruh buruk pada jiwa. Maka kalau misalkan dihina, orang mungkin bisa bersabar. Tapi kalau tiap hari dihina, maka ini akan berpengaruh buruk terhadap kejiwaan seorang yang dihina. Antara dua, kalau dia tidak meresponnya dengan positif, mungkin dia bangkit dan berhasil. Tapi kalau meresponnya dengan negatif, mungkin jadi dendam. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pujian ini sangat berbahaya adanya. Dipuji terus tanpa memuji Allah, maka dia akan terjadi ain di sana. Bisa terjadi ain, bisa jadi pengaruhnya sangat buruk sekali. Misalkan anak kita sukses dipuji terus, ain pun terlempar di sana. Ada yang langsung secara nyata kita tahu berarti si bapak atau ibu ini yang melemparkan ain, maka mintakan air wudhu dan kemudian air wudhu tersebut dimandikan kepada korban ain. Nah, kalau misalkan foto kita disebar di media sosial, anak-anak kita disebar fotonya di media sosial, ini yang agak sulit. Kita harus melakukan ruqyah. Maka perintah Nabi ketika melihat seorang bayi yang kurus kering, anak ini terkena ain, maka ruqyahlah. Jadi solusi yang paling tepat dan terakhir adalah ruqyah, siapapun yang terkena ain. Nah, itu dia. Barangkali kajiannya sampai sini, insyaallah tinggal ditanyakan barangkali ada yang kurang jelas. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang penyakit ain ini, dan ain ini hak. Ada sebagian orientalis, ada sebagian orang-orang yang tidak percaya dengan wahyu ilahiyah atau wahyu nabawiyah. Mereka menolak ain ini karena ain ini tidak masuk akal. Maka Nabi langsung bantah, al-ainul haq, ain adalah hak. Bahkan kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain ini yang mendahulinya. Dan umatku banyak yang mati karena ain. Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.